Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan perlindungan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Amin. Pada pertemuan kali ini saya akan meneruskan pembahasan materi SKI kelas 12 yang kemarin sudah dalam pertemuan pertama dan kedua sudah kita bahas. Kadi yang pertama sekaligus bab pertama, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas kadi 3.3 atau menganalisis biografi Wallace Songo dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kadi 4.3 menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Untuk kadi 2 nanti akan kita bahas berikutnya. Dalam pembahasan bab ini yaitu tentang peranan Wali Songo di Indonesia. Wali Songo merupakan ulama yang mempunyai peran dalam menyebarkan Islam khususnya di Pulau Jawa. Istilah wali itu merupakan orang yang terpuji, ya, sedangkan atau kekasih Allah, ya. Sedangkan Songo adalah yang jumlahnya 9 atau ada yang mengatakan berasal dari kata sanha atau kumpulan, ya. Sedangkan istilah Wali Songo sendiri itu di masyarakat Jawa itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia, sehingga kedudukannya disederajatkan dengan seorang raja, sehingga mendapat julukan Sunan dari kata susuhunan yang dimuliakan, ya. Ini istilah Wali Songo. Wali Songo adalah ulama yang berperan dalam penyebaran Islam khususnya di Pulau Jawa yang jumlahnya 9. Di antaranya yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah, yang ketiga Sunan Bunang atau Maulana Maktum Ibrahim, yang keempat Sunan Kalijogo atau Raden Mas Syahid, yang kelima Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, yang keenam Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang ketujuh Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Adapun Wali Songo ini terbagi dalam 3 daerah wilayah dakwah, di antaranya di Jawa Timur yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bunang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Sedangkan di Jawa Tengah ada Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sedangkan di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Bagaimana biografi dari masing-masing Wali Songo tersebut? Yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim.
Yang pertama ada yang mengatakan berasal dari Turki, dan pendapat lain menyatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasan atau sebuah tempat di Persia atau Irak. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babad ing Gresik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik, yaitu pada tahun 1293 Hijriah atau 1000 Masehi ya, atau 1371 Masehi ya. 1293 atau 1371 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin atau masih cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau di Gresik untuk menyampaikan ajaran Islam hingga akhir hayatnya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di Desa Gapuro, Kota Gresik. Jadi Sunan Gresik ini merupakan wali yang pertama, bahkan dikenal bapak spiritual Wali Songo. Beliau yang pertama kali yaitu datang di Pulau Jawa, yaitu tahun 1403. Kemudian beliau menyebarkan Islam di Gresik. Beliau juga mendapat julukan kakek bantal. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra cucu dari Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim Asamarkondi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Condrowulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati ya, diper istri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban, dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Setoyo dan Ki Bangkuning yang kemudian masuk Islam. Keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Suroyo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi. Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan wali yang pertama kali mendirikan pesantren. Ya, dari pesantrennya itu banyak melahirkan santri-santri. Jadi antaranya Wali Songo sendiri ya, ini merupakan murid-murid dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Di antaranya putra-putra beliau sendiri.
Ini Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Condrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Beliau banyak belajar di Samudra Pasir, kemudian sekembalinya dari Pasir, Maulana Maktum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Maktum Ibrahim berasal dari berbagai penjuru tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap pengaruh ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Itu Sunan Bonang atau Sunan Maktum Ibrahim. Yang keempat Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Beliau nama aslinya Raden Syahid atau dijuluki juga Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ronggo Walawe yang sudah masuk Islam, yang menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadhi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa memberikan arti kata Qadhiyaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Demak. Ini Sunan Kalijaga. Yang berikutnya, yang nomor 5 yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Beliau adalah putra Syekh Maulana Ishaq, murid dari Sunan Ampel. Beliau dikenal dengan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah karena istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin diasuh wanita kaya raya yang bernama Nyi Gede Maloko atau Nyi Ageng Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sini ia bertemu dengan dan berteman baik dengan Sunan Putra Ampel yang bernama Maulana Maktum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai atau Samudra Pasir untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni dengan prestasi yang dicapainya. Inilah Raden Paku, juga dikenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri meninggal sekitar abad ke-16, makamnya di Bukit Giri, Gresik. Jadi itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6
adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama aslinya Raden Qasim, disebut Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutnya Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Condrowati. Beliau mempunyai 6 saudara, seayah seibu, di antaranya Siti Syariat, istri Umar Raden Utsman Haji, Siti Mutmainah, istri dari Raden Muhsin, Siti Sofiyah, istri Raden Ahmad atau Sunan Malaka, dan Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Di samping itu ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dai Muntarsih, istri Raden Patah, dan Dewi Murtasimah atau si istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofiyah, putra Sunan Gunung Jati. Itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Ja'far Shadiq atau Raden Udung. Beliau dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman. Ia menyebarkan Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Ja'far Shadiq bin Raden Utsman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim As-Samarqandi bin Maulana Muhammad Jumatil Kubra bin Zaini Al-Husain bin Zaini Al-Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Syahid bin Sayyid Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Waliul Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus memimpin agama. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550. Makamnya berada di Komplek Masjid Menara Kudus. Yang ke-8 Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau putra Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said, biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam berdakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam
di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam buku Sejarah Banten, Husein Joyodiningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya Nurullah, ya. Kemudian dikenal dengan nama Syekh Ibnu Maulana Nurullah, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka tahun 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkat ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah menebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570. Dalam usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di komplek pemakaman Ukir Sabto Ronggo di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon. Itulah biografi singkat Wali Songo yang merupakan ulama atau wali yang menyebarkan Islam, yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Untuk materi file bisa kalian lihat di Elining Madrasah, ya. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.